Ruangan terasa dingin, bukan karena cuaca. Dingin itu merayap dari dadanya, tempat kata-katamu yang logis dan teratur baru saja mati. Kau memegang fakta di tanganmu. Kertas-kertas, bukti-bukti, rangkaian peristiwa yang tak terbantahkan. Seperti arsitek, kau membangun argumen yang kokoh, bata demi bata. Logikamu adalah benteng, tak tertembus. Kau yakin kali ini kebenaran akan bersinar. Kali ini tidak akan ada jalan keluar. Lalu dia berbicara, bukan untuk membantah faktamu, bukan untuk menantang logikamu. Dia melakukan sesuatu yang jauh lebih dahsyat. Dia berkata, aku merasa kamu menyerangku. Atau caramu bicara benar-benar menyakitkan perasaanku. Menjadi ketika medan pertempuran berubah. Argumenmu tentang fakta dan kebenaran hancur lebur. Kini panggungnya adalah perasaannya. Dan kau adalah penjahatnya. Benteng logikamu runtuh bukan oleh argumen balasan, tetapi oleh gelombang emosi yang tak bisa kau lawan. Bagaimana kau bisa membantah perasaan seseorang? Kau mulai ragu. Apakah aku terlalu keras? Apakah caraku salah? Mungkin aku memang menyakitinya. Pikirannya adalah labirin cermin memantulkan kembali versi dirimu yang telah dia ciptakan. Sosok yang dingin dan tidak berperasaan. Selamat datang di arena gaslighting emosional. Sebuah teknik manipulasi yang sangat halus namun luar biasa merusak. Ini bukan tentang komunikasi yang sehat. Ini bukan tentang berbagi kerentanan. Ini adalah permainan kekuasaan yang licik. Inilah kebenarannya. Perasaan digunakan sebagai senjata pamungkas. Perisai yang tak bisa ditembus oleh logika dan pedang yang membuatmu menjadi penyerang. Bagaimana cara kerjanya? Mari kita bedah anatomi manipulasi ini. Pojok pertama, pengalihan isu. Saat kau membawa masalah konkret, misalnya keuangan atau janji yang diingkari, dia tidak akan membahas masalah itu. Sebaliknya dia akan mengalihkan fokus kepadamu, bukan apa yang telah kulakukan, melainkan bagaimana caramu membuatku merasa. Fokusnya bergeser dari perilakunya ke perilakumu. Dari kesalahannya ke dugaan kekejamanmu. Kedua, memposisikan diri sebagai korban. Manusia secara alami berempati pada mereka yang terluka. Manipulator tahu ini dengan menyatakan perasaanku terluka. Dia secara instan merebut posisi korban, memaksa kau menjadi agresor yang harus membela diri. Kau datang untuk meminta pertanggungjawaban, tapi kau pulang dengan rasa bersalah. Ketiga, membatalkan realitasmu. Ini adalah inti dari gaslighting. Perasaan subjektifnya disajikan sebagai kebenaran objektif yang absolut. Tidak peduli apa faktanya, yang penting adalah aku merasa seperti ini. Kalimat ini adalah racun. Ini secara halus memberitahumu bahwa persepsimu, logikamu, dan pengalamanmu tidak valid jika bertentangan dengan keadaan emosionalnya. Mari kita lihat contoh nyata. Bayangkan Elara dan Silas. Elara menemukan bahwa Silas telah menghabiskan sebagian besar anggaran bersama mereka untuk membeli jam tangan antik yang mahal. Tanpa memberitahunya, dia tidak marah. Dia hanya bingung dan butuh penjelasan. Dengan tenang, dia membawa bukti transaksi itu kepada Silas. Dia berkata, Silas, aku melihat ada pengeluaran besar. Bisakah kita membicarakannya? Aku khawatir tentang tabungan kita. Ini adalah pendekatan yang logis dan dewasa. Tapi itu tidak penting. Silas tidak melihat kertas itu. Dia tidak membahas jam tangan itu. Dia menatap Elara, matanya yang besar mulai berkaca-kaca. Aku tidak percaya kamu menuduhku seperti ini, bisiknya suaranya bergetar. Setelah semua yang kulakukan, kamu pikir aku akan mengkhianati kepercayaanmu. Ini benar-benar menyakitkan. Lihat apa yang terjadi. Masalahnya bukan lagi uang, masalahnya adalah tuduhan Elara, ketidakpercayaannya dan rasa sakit Silas. Elara tertegun, niatnya untuk menyelesaikan masalah kini terasa seperti sebuah serangan kejam. Dia mulai membela diri, bukan itu maksudku, aku hanya ingin bicara. Tapi sudah terlambat, dia sudah kalah. Jam tangan itu tidak pernah dibahas lagi. Sebaliknya Elara menghabiskan sisa malam itu untuk meminta maaf, meyakinkan Silas bahwa dia mempercayainya dan tidak bermaksud menyakitinya. Ini bukan kejadian yang terisolasi, ini adalah pola, sebuah tarian beracun yang kau dipaksa untuk menari berulang kali. Setiap kali kau mendekati kebenaran yang tidak nyaman, perisai perasaan akan terangkat dan kau akan didorong mundur oleh gelombang rasa bersalah. Efek jangka panjangnya mengerikan. Kau berhenti mempercayai nalurimu sendiri. Logikamu yang dulu adalah pemandumu, kini terasa seperti senjata tumpul yang hanya menyakiti orang yang kau cintai. Kau mulai berjalan di atas pecahan kaca. Setiap kata ditimbang, setiap kalimat disensor karena takut memicu ledakan emosional. Realitasmu menjadi kabur, digantikan oleh realitasnya. Di dunianya dia sensitif dan rapuh, dan kau adalah masalahnya. Lalu bagaimana kau bisa keluar dari labirin ini? Bagaimana kau melawan hantu? Ini bukan tentang menjadi tidak berperasaan. Ini tentang memegang teguh realitasmu sendiri. Langkah pertama, kenali polanya. Ini bukan kebetulan, ini psikologi. Saat kau melihatnya terjadi, beri nama. Ini adalah gaslighting emosional.
Ulamun an langkah kedua, validasi perasaannya tapi jangan batalkan faktanya. Ini kuncinya. Kau bisa berkata, aku mengerti bahwa kata-kataku menyakitimu dan aku turut menyesal untuk itu. Namun, itu tidak mengubah fakta bahwa kita perlu membahas masalah keuangan ini. Kau membangun jembatan, bukan tembok. Kau mengakui emosinya tanpa mengorbankan realitas. Langkah ketiga, jangan masuk ke dalam arena pembelaan diri. Saat dia berkata, kamu membuatku merasa, jangan menjawab dengan, tidak, bukan itu maksudku. Tetaplah pada tujuan awalmu. Kembalikan percakapan dengan lembut, namun tegas ke masalah inti. Aku memahami perasaanmu dan kita bisa membahasnya nanti. Sekarang aku butuh kita untuk fokus pada, ini akan terasa aneh. Mungkin akan ada perlawanan. Dia mungkin akan meningkatkan drama emosionalnya, tetapi kau harus bertahan. Kau tidak sedang bertengkar. Kau sedang menarik garis batas antara perasaan dan fakta, antara empati dan manipulasi. Pada akhirnya pertarungan ini bukan untuk menang. Tidak ada piala untuk argumen yang paling logis. Pertarungan ini adalah untuk kewarasanmu, untuk hakmu mendefinisikan realitasmu sendiri, untuk mempercayai apa yang kau tahu itu benar, bahkan ketika seseorang mencoba menenggelamkannya dalam lautan air mata mereka.